Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Nugraha. Saya sebagai guru bahasa Arab di Sekolah Quran Utsman bin Affan atau juga Kampung Quran Cikarang. Awal mulanya saya kenal dengan Abi Eri sebagai founder KQC ataupun Sekolah Quran Utsman bin Affan ini sekitar tahun 2016. Pada saat itu saya mengisi kajian di tempat kerjanya Abi Eri, dan alhamdulillah banyak sekali ngobrol terkait dengan pendidikan, mobil khusus terkait dengan pendidikan Al-Quran dan bahasa Arab. Akhirnya banyak kesamaan visi dan misi, dan pada 2019 akhirnya kita Abi Eri terutama dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tekad yang kuat, dan tentunya niat lillahi ta'ala ingin mengembangkan Al-Quran di Cikarang ini, mobil khusus untuk anak-anak, dan untuk menopang itu semua Al-Quran dibantu dengan bahasa Arab. Abi Eri pertama kali saya kenal itu orangnya ramah senyum ya. Bisa dibilang tipikal orang-orang Sunda. Jadi ramah senyum, kemudian lagi hangat, dan juga mudah untuk bergaul, supel. Dan mungkin satu hal yang saya kagumi dari beliau itu visioner. Jadi salah satunya ya, Kampung Quran Cikarang atau Sekolah Quran Utsman bin Affan ini kan bisa dibilang tipikal sekolah yang berbeda dibandingkan sekolah pada umumnya. Dia hanya mengajarkan Al-Quran, bahasa Arab, dan juga ilmu-ilmu keislaman. Tidak mengajarkan yang sifatnya umum seperti sekolah pada umumnya. Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya karena melawan arus. Tapi Abi Eri alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun itu berjalan, dan insya Allah semakin berkembang. Dan kemudian untuk memperkuat itu semua, mobil khusus terkait dengan hafalannya, biasanya saya menambahkan dengan nyanyi-nyanyi. Ya, dengan nyanyian misalnya kalau anak-anak itu kan seneng ya, gitu kan. Contoh misalnya lagunya Liyadani dan seterusnya, atau misalnya menggunakan lagu-lagu yang sebenarnya sudah familiar, gitu kan. Misalnya lagu-lagu dalam bahasa daerah, misalnya kan Caca Marica, tapi digantikan dengan bahasa Arab, gitu kan, dan seterusnya. Itu adalah tekniknya. Kemudian yang berikutnya sebagai penguat juga kita memberikan video, misalnya kan, video sebagaimana film pendek atau mungkin kartun pendek terkait dengan bahasa Arab. Selain itu juga biasanya kita mengadakan adanya kuis. Nah, sekarang kan begitu banyak ya aplikasi lewat misalnya beberapa platform. Nah, biasanya kita menyiapkan ada laptop. Nah, kemudian anak-anak itu nanti melalui laptop itu mengikuti kuis, dan alhamdulillah mereka senang kalau udah ada kuis, gitu kan. Bahkan mungkin kalau bisa setiap hari kuis. Cuman masalahnya kan kita biasanya kuis itu sendiri berjalan 1 bulan sekali atau menjelang ujian tengah semester. Nah, bagi teman-teman yang misalnya memiliki prestasi yang bagus, gitu kan, nah insya Allah itu biasanya kita siapkan reward juga sebagai motivasi bagi mereka. Itu mungkin seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, mudah-mudahan Kampung Quran Cikarang juga Sekolah Quran Utsman bin Affan ini akan lebih berkembang ke depannya, kemudian juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, yang representatif untuk menampung para penghafal, para pembelajar Al-Quran dan bahasa Arab, serta ilmu-ilmu keislaman. Tentunya kita berharap sekolah-sekolah seperti ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jangan sampai nanti setiap anak yang sekolah misalnya SD itu tidak memiliki bekal untuk kedepannya. Maka dalam hal ini harapan saya pribadi
bagaimana sekolah ini bisa menjadi besar dan tentunya nanti bisa melahirkan santri-santri, murid-murid yang tidak hanya bagus dari sisi prestasi akademik, tapi juga bagus dari sisi akhlak dan budi pekertinya, insya Allah. Enak, ngafalnya bisa bareng sama temen, terus enak, tenang gitu. Ngafalnya jadi gampang, mudah. Ngajarnya itu pakai per kata gitu, nalakinya, terus diulang-ulang nyampe hafal, terus pakai gerakan. Biasanya ada gerakan itu biar cepat mudah ngafal artinya. Biasanya 1 halaman atau setengah halaman. Alhamdulillah sekarang masuk juz 11. Jadi diberi kelancaran, bagi Abi kesuksesan di dalam pekerjaannya, diberi kemudahan dalam urusannya, terus diberi kesehatan badannya biar bisa sholat terus pada Allah. Iya. Menurut saya tiga-tiganya berkaitan ya, karena tentunya kita beramal harus berlandaskan ilmu. Kemudian ketika kita beramal berlandaskan ilmu, maka Allah akan memberikan kepada kita pahala. Tapi kalau diminta untuk memilih nih antara ilmu, amal, dan pahala, tentunya saya akan mengutamakan output dari ilmu ya, yaitu amal. Kedepannya adalah walaupun kami sebuah komunitas ya, tapi kami ingin menjadi bagian kecil dari peradaban besar Qur'ani ya. Jadi kita pengen nih anak-anak di kisaran Cikarang bisa menjadi bagian dari peradaban, bagaimana agar anak-anak ke depan tuh ya mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi sendi-sendi nilai-nilai kehidupan yang mereka miliki itu sangat akrab dengan Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Insya Allah pengennya kayak begitu. Amin. Pada saat Al-Quran ya, sudah terhimpun di hati kita, di lisan kita, di pikiran kita, di pandangan kita, dan di perbuatan kita, maka sesungguhnya, perhatikan ini, maka sesungguhnya kita sudah memiliki segala-galanya. Ini menjadi penting ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan materialistis ya. Maka saya ingin mengingatkan sekali lagi nih kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa sebetulnya salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan hidup adalah pada saat kita kuat interaksinya dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita melewati satu hari pun dengan membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya, berkahnya untuk kesuksesan hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin.